Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Adams Channel. Kali ini saya akan memberikan tips masih seputar tentang bantuan pemerintah, yaitu bagaimana sih caranya mengecek bantuan PIP Kemendikbud. Oke para pemirsa, ikuti dan simak terus video saya ini sampai habis. Selamat datang kembali di channel saya, Adams Channel. Kali ini saya akan kembali membahas tentang seputar bantuan dari pemerintah ya para pemirsa. Di sini saya akan membahas tentang bantuan PIP dari Kemendikbud, di mana bantuan PIP itu bantuan program Indonesia Pintar. Jadi di sini saya akan menjelaskan. Pertama-tama, sekarang pemerintah pusat itu kembali membuka keran bantuan sosial di masa pandemi ini, dan kali ini bantuan disalurkan melalui Kemendikbud. Nah, bantuan PIP ini atau bantuan program Indonesia Pintar ini, jumlah besar bantuannya itu bervariasi ya para pemirsa. Di sini jumlah dari bantuan program PIP dari Kemendikbud ini sangat bervariasi. Yang pertama dari peserta didik SD atau MI atau paket A itu akan mendapatkan sebesar Rp450.000 per tahunnya. Sedangkan untuk peserta didik SMP atau MTS atau paket B mendapatkan bantuan sebesar Rp750.000 per tahunnya. Yang ketiga, sedangkan peserta didik SMA atau SMK atau MA atau paket C mendapatkan bantuan sebesar Rp1.000.000 per tahunnya. Lumayan kan para pemirsa untuk bantuan pendidikan untuk anak-anaknya dari SD, SMP, SMA semuanya dapat. Dan jumlah bantuannya bervariasi para pemirsa. Lumayan lah buat membantu kita dalam pembayaran PSPP segala macam lah, transport segala macam, atau uang apa buat jajan anak. Sangat terbantu ya dari bantuan ini. Nah, terus misalnya jika ada siswa miskin yang belum mendapatkan Kartu Indonesia Pintar atau KIP, siswa dapat mendaftar dengan dibantu orang tua, di mana saat pendaftaran harus membawa kartu keluarga sejahtera atau yang disebut dengan KKS-nya ke lembaga pendidikan terdekatnya. Nah, terusnya jika siswa tersebut tidak memiliki KKS, orang tuanya dapat meminta surat keterangan tidak mampu atau SKTM dari RT, RW, dan kelurahan atau desa terlebih dahulu agar melengkapi syarat pendaftarannya. Nah, terus selanjutnya sekolah atau madrasah akan mencatat data siswa yang sengaja dikirimkan atau diusulkan ke Dinas Pendidikan atau Kementerian Agama kota setempat. Nah, terus ntar Dinas Pendidikan atau Kementerian Agama kota setempat tersebut kemudian mendaftarkan calon siswa ke aplikasi data pokok pendidikan Dapodik. Nah, ini kunci utamanya para pemirsa. Nanti kalau misalnya kan ini saya ingin menjelaskan cara ngeceknya ya para pemirsa, cara ngecek apakah anak-anak kalian terdaftar atau tidak mendapatkan bantuan yang SD berapa tuh? SD 150, SMP 150, terus yang SMA 1 juta. Nah, sebelum kalian bisa mengecek atau tidaknya, kalian harus mendaftarkan dulu nih si siswa ini nih ke sekolahan setempatnya. Nanti
nanti dari pihak sekolahnya si data siswa tersebut didaftarkan, atau si calon siswa ini didaftarkan ke aplikasi data pokok pendidikan atau disebut dengan Dapodik sama dinas pendidikan juga nih nantinya. Nah setelah itu tuh ini betul, sekolah yang sudah berada dalam naungan Kemendikbud wajib masukkan data calon penerima KIP dalam Dapodik. Nah jadi nanti seperti itu pemirsa. Jadi jangan ujuk-ujuk, wah ada bantuan baru nih, bantuan PIP Kemendikbud, wah cobalah anak saya dicek dapat apa enggak, tahu-taunya nggak ke data. Ternyata bukan salah dari mana-mana ya, karena mungkin data dari anak Anda belum didaftarkan ke Dapodiknya dulu. Nah jadi nantinya anak Anda atau misalnya Anda sendiri datang ke sekolahan untuk mendaftarkan anak Anda ke data pokok pendidikan di Dapodik itu atau disebut dengan Dapodik. Nanti setelah itu kan disurvei itu bener apa tidaknya nih bahwa siswa ini membutuhkan bantuan atau tidaknya. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana sih alur atau langkah-langkahnya dalam misalnya pengecekan ya. Oh ini saya cuma mau ngecek nih, mengecek apakah dapat bantuan atau tidaknya. Yang setahu saya ini kan, saya kan ada saudara nih, saudara katanya dapat bantuan, waktu itu bilangnya dapat bantuan dari sekolahnya, dicek bener ada. Nah katanya sekarang bilangnya sudah tidak dapat lagi. Nah saya bertanya-tanya di sini nih, di sini kan bilangnya katanya per tahunnya, tapi kok kenapa nggak dapat lagi? Nah ini saya penasaran nih, saya akan coba langsung mengecek di situs websitenya ya. Di sini saya akan mencoba membuka situs websitenya. Oke, kita buka dulu ya sama-sama browsernya. Oke, di sini kalian masukkan alamat websitenya PIP. Nah, ini udah ada nih, kemendikbud.go.id ditambahkan _indeks indeks terus kalau nggak salah Sumeri untuk masuk ke, nah ini. Oke, ini alamat situs websitenya pip.kemendikbud.go.id _indeks _Sumeri. Oke, kalau sudah kita enter, nah jadi seperti ini pemirsa website dari pip.kemendikbud. Nah lihat tuh, ini bentar, wah status penyaluran pencairan tuh tahun 2020 proses terakhir tuh sekian siswa tuh jenjang SD alokasinya 10.360.614, penyalurannya baru 7.505.000 tuh. SMP tuh alokasinya 4 juta sekian, penyalurannya baru 3 juta sekian. SMA 1 juta sekian, penyalurannya bentar lagi nih udah mau nyampe target. SMK juga 1.800.000 sekian, penyalurannya 1.600.000 sekian tuh, totalnya sekian. Ini ini jenjang dari SMK nya ya, alokasi sekian dan penyaluran sekian bener. Ini dananya nih SD itu 4 miliar nih, 4.212.276.300. Dapatnya dapat triliun. 4 triliun coy. 4.212.276.300.000. Wow, buset. Gede banget, banyak banget ya. SME nya 2.707.500.000. SMA nya 1.174.988.500.000. SMK nya 1.529.167.000.000. Oh mantap. Tuh
liatin lokasinya nih, ada data grafiknya. Proses terakhir nih 2019 atau 2020 ya. Berarti ini sebenarnya yang PIP ini nih sudah dimulai dari 2018 ya para pemirsa. Tuh 2018 nih. Tuh 2017 malah. Banyak banget ya ini. Baru awal-awal tuh 2015 berarti ya. Cuman belum dananya belum ada ya. Ini baru alokasinya doang tuh. Baru alokasinya doang, dijalankannya pas tahun 2018 tuh baru ada dananya. Nah, jadi seperti ini website dari PIP Kemendikbudnya para pemirsa. Coba kita buka ke sini. Nah, di sini ada penyaluran dana PIP 2019 nih yang tadi, coba dibuka dulu tuh, persyaratan pendidikan. Ini seperti ini ya. Udahlah gitu aja lah. Ini per wilayah gimana sih? Begini. Panjari konobe lah di yang penting cair gitu kan. Nah, ini coba kita. Nah, ini yang kita pilih yang cek penerima PIP nih. Paling bawah kan, cek penerima PIP. Nah, di sini kan begini nih. Coba kalian rubah. Kalau misalnya kalian bukanya di HP Android, ini kan seperti ini tampilannya nih. Kalau misalnya di PC mah enak, bisa jelas. Nah, ini kalian rubah dulu ke sini, terus pilih situs desktop. Nah, jadi kelihatan kan, kita ke sini. Nah, sip. Nah, jadi seperti ini para pemirsa untuk cek penerima PIP. Jadi kalian masukkan NISN, nomor induk siswanya, nomor induk anak kaliannya. Silakan masukkan dulu. Ntar saya akan coba masukkan ya. Nah, di sini kan terdapat 3 baris antara lain NISN, terus ada tanggal lahir anak kalian, ada nama orang tuanya nih, tapi di sini dimintanya nama ibu kandung. Nah, terus nama orang yang wajib ada seperti ini adalah di awal adalah nama ibu kandung. Nah, harus diisi semua ya para pemirsa, diisi semua baris tersebut sesuai dengan data siswa. Data siswa, namanya, tanggal lahir, dan nama ibu kandung. Nah, setelah itu baru cek data. Nah, sekarang kalian masukkan nomor induk ini NISN nya para pemirsa. Sekarang saya akan coba dulu ya nih, punya saudara saya. Coba kita cek apakah kali ini dapat lagi atau tidak. Harusnya kan katanya per tahun ya. Apa mungkin maksudnya per tahun tuh, misalnya tahun ini sudah dapat, berarti bukan per bulan ya Pak, misalnya per tahun. Berarti kalau misalnya tahun ini sudah dapat, berarti ntar tahun selanjutnya dong kalau misalnya per tahun sih. Iya bener ya, namanya per tahun ya, berarti tahun ini sudah dapat, berarti nanti dapat laginya tahun selanjutnya. Kalau misalnya dikatakan per bulan ya berarti tiap bulannya dapat. Ya bener juga sih ya. Coba nih saya cek dulu ya apakah dapat lagi atau tidaknya. Cek dulu. Saya akan masukkan nomor NISN nya. Kalian sama-sama masukkan nomor NISN nya. Nah, terus masukkan tanggal lahirnya, tanggal lahir anak kalian. Dipilih di sininya, bisa dipilih tanggalnya sih. Oke, kalau sudah tuliskan nama ibu kandungnya, nama orang tua kalian.
ini kan saya sudah tulis semua nih. Sekarang kita coba cek data ya pemirsa. Kita cek datanya ada atau tidak. Cek. Ya, di sini malah nggak ada ya, hilang semua ya. Sudah dicek tapi hilang. Berarti tandanya cuma ada garis putih begini ya. Berarti tandanya emang tidak dapat ya para pemirsa. Saudara saya sudah tidak dapat lagi bantuannya. Mungkin nanti kalau tahun depan yang 2021 mungkin kalau misal cek lagi kayaknya bakal dapat. Di sini ada datanya. Sepertinya yang saya tahu soalnya tadi itu per tahun ya para pemirsa. Setiap peserta didik dari SD, SMP, SMA mendapatkan bantuannya per tahun. Berarti benar para pemirsa. Soalnya sebelumnya saudara saya sudah bilang katanya sudah dapat. Terus dia coba cek lagi bulan selanjutnya ya nggak dapat katanya. Berarti benar para pemirsa, ini bantuannya per tahun ya pemirsa. Jadi ya nggak tiap bulannya nggak dapat, jadi ya per tahun. Jadi seperti itu para pemirsa. Nah ini kalau misalnya buat loginnya, nah ini kalau misalnya loginnya ke sini nih. Nah ini maksudnya loginnya tuh ini untuk pengisian apa ya namanya, sebagai operator yang ininya. Ini coba lihat, wah ini ada pilihan dinas provinsi, ada dinas kabupaten kota, ada sekolah ini berarti operator sekolahnya. Dari yang misalnya mengisi data siswanya tuh. Nah kita back lagi. Nah jadi seperti itu ya para pemirsa untuk pengecekan penerima PIP. Jadi coba silakan Anda cek apakah anak Anda mendapatkan bantuan dari PIP Kemendikbud atau tidaknya. Silakan dicek terlebih dahulu. Kalau misalnya belum dapat yang tadi saya maksudkan itu, kalian segera untuk mendaftarkan ke pihak sekolahnya para pemirsa, supaya bisa terdata di aplikasi atau di data pokok pendidikan Dapodik nanti, supaya bisa mendapatkan bantuan dari PIP Kemendikbud. Nah jadi seperti itu ya pemirsa. Nanti kalau misalnya sudah didata, kalian tinggal cek di sini aja nih, cek di sini, dicek penerima PIP-nya apakah sudah terdaftar apa belumnya. Nah jadi seperti itu ya pemirsa, cara untuk mengecek penerima PIP Kemendikbud, bantuan dari Kemendikbud. Oke para pemirsa, sekian dulu ya tips dari saya ini. Semoga tips dari saya ini bisa berguna dan bermanfaat untuk semuanya. Dan jangan lupa ya para pemirsa untuk like, share, dan subscribe channel YouTube saya, Adams Channel. Sampai berjumpa lagi ya para pemirsa di tips-tips saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.